Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bertemu lagi dengan Pak TW di sini. Kali ini kita akan masuk ke materi terakhir dari listrik dinamis, yaitu kita akan membahas tentang pemakaian energi listrik di rumah serta transmisi daya listrik. Oke, namun sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe-nya bagi yang belum. Kemudian like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar semuanya dapat belajar. Nah baik, yang pertama kita masuk ke dalam pemakaian energi listrik di rumah. Nah seperti yang kita ketahui bersama bahwa listrik yang ada di rumah kita itu disuplai dari perusahaan listrik negara yang setiap bulannya akan kita bayarkan biaya pemakaiannya, atau yang sekarang yang terbaru kita menggunakan token listrik. Nah kita beli terlebih dahulu lalu kemudian kita pakai. Namun kalau yang menggunakan KWH, nah seperti ini. KWH meter adalah alat untuk mengukur energi yang terpakai di rumah. Jadi total biaya listrik setiap bulan yang dibayarkan kepada PLN dihitung sesuai penggunaan energi listrik di rumah kita. Ya. Nah, alat inilah, jadi melalui KWH meter ini yang biasa dipasang di rumah kita itulah diketahui berapa besar energi yang dipakai setiap bulannya. Makanya biasanya kita lihat ada petugas dari PLN yang datang ke rumah kita untuk mencatat KWH meter, ya, mencatat angka yang tertera di KWH meter. Nah bagi yang rumahnya masih menggunakan KWH meter seperti ini. Tapi kalau sudah menggunakan token listrik, nah tidak ada lagi petugas yang akan datang untuk mengecek angkanya. Nah, satuan energi listrik adalah kWh, kilowatt hours, ya. Jadi 1 kWh itu nilainya setara, ya. Jadi 1 kWh itu besarnya energi listrik yang digunakan oleh sebuah alat listrik dengan daya 1000 watt dalam waktu 1 jam. Nah itulah maksud kWh, ya. Jadi energi listrik yang dipakai oleh suatu alat listrik dengan daya 1000 watt dalam 1 jam. Nah kita coba hitung terlebih dahulu penggunaan energi listrik dan berapa yang harus dibayar dalam satu rumah. Nah ini ada contohnya. Sebuah keluarga kecil menggunakan 4 buah lampu 25 watt yang menyala selama 4 jam sehari. Kemudian 5 buah lampu 10 watt menyala 10 jam sehari, dan 1 televisi 100 watt digunakan 4 jam sehari. Nah, apabila biaya listrik sebesar 1.300 per kWh-nya, tentukan berapa besar biaya pemakaian energi listrik selama 1 bulan. Biasanya kalau 1 bulan itu hitungannya adalah 30 hari. Oke, nah kita coba jawab. Kita uraikan terlebih dahulu. Ada 4 buah lampu, nah dikali 25 watt, karena 4 lampu ini masing-masing memiliki daya 25 watt dan dipakai menyala selama 4 jam sehari. Jadi 4 lampu dikali 25 watt dikali 4 jam. Oke, besarnya adalah 400 watt hours. Kemudian 5 lampu sebesar 10 watt itu dipakai 10 jam per hari, maka besarnya adalah 500 watt hours. Kemudian 1 televisi yang memiliki daya 100 watt itu dipakai 4 jam setiap hari, maka besar energinya adalah 400 watt hours. Nah, jadi totalnya adalah 1.300 watt hours atau sebesar 1,3 kilowatt hours. Oke. Nah, jadi biaya listrik yang akan dibayarkan oleh keluarga tersebut, ya, sebesar, yaitu besar energi yang digunakan dikali dengan biaya per kWh dikali 30 hari. Oke, sehingga hasilnya kita dapatkan biaya yang dibayarkan oleh keluarga tersebut adalah 1,3 kWh dikali 1.300 rupiah dikali 30 hari sebesar 50.700 rupiah. Nah ini belum termasuk
pajak pengguna jalan PPJ ya, itu besarnya 9% dari yang kita bayarkan. Jadi ini yang kita bayarkan ditambah dengan pajak PPJ, pajak pengguna jalan, 9% dari apa yang kita bayarkan. Itulah total biaya yang dibayarkan oleh keluarga ini selama 1 bulan. Oke. Nah, kemudian masuk kita ke sub pokok bahasan yang berikutnya, yaitu transmisi daya listrik. Oke, kita lihat. Nah, ini pembangkit listrik ya, bisa PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, PLTMG, atau PLTP. Nah, macam-macam jenis pembangkit listrik. Intinya ada energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik ini kemudian ditransmisikan. Nah, ditransmisikan ya ke penggunanya, ke pelanggannya. Apakah di perkotaan, di pedesaan, apakah pabrik, perkantoran, hotel, atau rumah penduduk. Nah, kenapa dikatakan transmisi energi jarak jauh? Karena memang pembangkit ini letaknya sangat jauh dari pemukiman penduduk atau dari pelanggan. Nah, listrik yang dihasilkan harus ditransmisikan dengan jarak yang cukup jauh agar sampai ke pelanggan. Jadi ditransmisikan dengan jarak yang sangat jauh. Nah, sehingga selama proses transmisi itu ada energi yang hilang. Oke, sebenarnya bukan hilang, tetapi energi itu berubah menjadi energi kalor. Makanya kabel yang membawa energi listrik ini itu akan terasa panas karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Oke. Nah, agar kehilangan energi listrik dalam proses transmisi itu kecil, ya, transmisi energi itu harus menggunakan tegangan yang tinggi. Oke, menggunakan tegangan yang tinggi supaya energi yang hilang itu nilainya kecil. Nah, kenapa harus pakai tegangan tinggi? Alasannya supaya arus listriknya kecil. Kemudian dengan arus yang kecil, maka energi yang hilang juga akan kecil. Jadi untuk meminimalkan jumlah energi yang hilang itu, ya, PLN dalam mentransmisikan energi listrik itu menggunakan tegangan yang sangat tinggi, ya, yang kita kenal dengan SUTEP ya. Oke, nah seperti ini jaringannya yang tinggi-tinggi dengan kabel ya, yang banyak itu. Oke. Nah, energi yang hilang menjadi kalor pada transmisi itu memenuhi persamaan P hilang atau daya yang hilang itu besarnya sama dengan kuat arus pangkat 2 dikali dengan hambatannya. Oke, jadi P itu adalah daya yang hilang dengan satuannya watt, I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan. Oke, kita coba langsung ke contoh soal agar kalian dapat memahaminya dengan baik. Sebuah pembangkit tenaga listrik menghasilkan 150 MW. Daya listrik ditransmisikan dengan tegangan 300 kV. Nah, apabila kabel transmisi memiliki hambatan sebesar 20 ohm, nah berapakah nilai daya yang hilang atau yang berubah menjadi energi kalor? Nah, kita ketahui megawatt itu 1 megawatt itu nilainya sebesar 10 pangkat 6 watt atau 1 juta watt, dan 1 kilovolt itu senilai 10 pangkat 3 volt atau 1000 volt. Oke, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan ini. Pertama kita tuliskan diketahui terlebih dahulu, yaitu P-nya atau dayanya sebesar 150 megawatt atau sama nilainya dengan 15 kali 10 pangkat 7 watt. Kemudian hambatannya sebesar 20 ohm dan tegangannya, ya ini tegangan tinggi ya, 300 kV atau setara dengan 3 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, yang ditanya adalah daya yang hilang, P yang hilang. Oke. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu kuat arusnya, karena untuk mencari daya yang hilang kita harus menggunakan kuat arus, sementara di sini kuat arus belum diketahui, sehingga
Untuk mencari kuat arus kita gunakan persamaan I sama dengan P per P ya. Daya dibagi tegangan. Nah, dayanya sebesar 15 kali 10 pangkat 7 watt dan tegangannya sebesar 3 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, nilainya adalah 5 kali 10 pangkat 2 ampere atau 500 ampere. Nah, itu kuat arusnya. Sehingga untuk mencari daya yang hilang, kita bisa langsung masukkan ke rumus, yaitu P hilang sama dengan I pangkat 2 dikali R. Jadi I pangkat 2 itu berarti 500 pangkat 2, karena kuat arusnya sebesar 500 ampere dikali 20 ohm. R-nya adalah hambatannya sebesar 20 ohm. Oke, nilainya sebesar 5 juta watt, atau bisa kita ubah menjadi 5 megawatt. Oke, jadi daya yang hilang itu sebesar 5 megawatt. Oke, nah untuk memahami penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana cara menggunakan rumusnya, nah anak-anak silahkan kerjakan soal latihan ini di buku latihan kalian, di buku tugas kalian masing-masing. Oke, nah ada 3 buah soal di sini. Bapak yakin kalian bisa menjawabnya dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.